Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Ari Setiawan, guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Al-Islami Bekasi, sekaligus juga mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama di IAIN Kerinci dengan NIM 24102111841. Dosen penguji yang terhormat, pada uji kinerja ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning di kelas 86. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua proses pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang manfaat. Silakan dimulai. Baik teman-teman, gimana kalau misalnya kita sebelum berdoa kita ice breaking dulu? Boleh. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, tepuknya semua. Ayo awan-awan aman, kita mulai doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa zammilni bil afiyah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Raisa dan Sheryl. Raisa dan Sheryl. Oke, baik. 86. Ada yang masih ingat tentang materi pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Syarat haji. Ada yang masih ingat berapa jumlah syarat wajib? 5. Berapa jumlah syarat sah? 4. Dari dua syarat haji dan umroh, syarat sah dan syarat wajib itu. Oke, baik. Itu pelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan bahas tentang rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, dan juga jenis-jenis haji. Karena bahasan ini adalah bahasan yang sangat penting, kalian dituntut untuk fokus, semangat dalam pembelajaran pada hari ini. Karena semangat itu adalah bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Dalam satu makalah disebutkan himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat seorang pemuda atau seorang pemudi dapat menghancurkan kokohnya gunung. Artinya setiap semangat yang kalian berikan dalam setiap pembelajaran akan membuat kalian mencapai seluruh cita-cita kalian di masa akan datang. Amin. Kita mulai. Saya akan jelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan rukun haji dan umroh. Lalu dapat
wajib haji. Lalu membandingkan cara pelaksanaan haji. Yang keempat, menganalisis apa perbedaan dari pelaksanaan haji dan umroh. Yang terakhir, kalian dituntut untuk bisa mempraktikkan atau mendemonstrasikan tentang haji itu. Fakta di lapangan, hampir seluruh jamaah haji di negara kita mereka buta tentang cara haji. Ini menjadi permasalahan yang kalian harus bisa selesaikan agar nanti ketika kalian diizinkan untuk berangkat haji, kalian tidak menjadi bagian orang-orang yang bingung gitu. Setelah belajar, kalian dituntut untuk bisa berdiskusi, mengerjakan satu tugas kelompok, dan nanti kalian harus diskusikan, kalian harus presentasikan, demonstrasikan, juga nanti ada tugas mandiri. Baik, 86. Sebelum kita masuk, ada yang tahu apa yang dilakukan oleh jamaah haji ketika dia sudah berada di Mekah? Melempar jumroh. Kita masuk ke pembelajaran inti pada hari ini. Lihat yang di bawah catatan. Sebelum kita masuk tentang rukun haji dan wajib haji, silakan lihat catatannya. Di situ ada perbedaan antara rukun dan wajib haji. Jadi dalam berhaji itu ada rukunnya, ada wajibnya. Rukun haji itu adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan berakibat batal nusuknya, batal hajinya ketika salah satu dari 6 rukun haji ini ditinggalkan. Sedangkan wajib haji itu adalah hal yang ketika ditinggalkan tidak berakibat batal nusuk, tapi dia wajib bayar dam. Masuk ke ihram. Oke. Ihram adalah berniat saat memakai kain ihram dan memasuki keadaan suci serta terlarang melakukan hal-hal tertentu. Jadi ihram itu kalau kalian sholat adalah niat. Kalian sholat takbiratul ihram, niat. Kalian sudah tidak boleh berbicara. Tidak. Sama haji itu takbiratul ihramnya adalah ihram itu. Jadi orang yang ihram dia melakukan niat atau mengucapkan niat dalam hati juga memakai pakaian ihram. Yang pertama ada mikot makani. Mikot makani adalah tempat orang melakukan ihramnya. Kita orang Indonesia ketika haji, maka tempat untuk melakukan ihram hanya 2. Yang pertama di daerah Yalamlam, yang kedua di Bir Ali. Yang kedua ada mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu untuk melakukan ihram, yaitu saat tanggal 8 Zulhijjah. Lalu kita lihat niatnya. Ketika orang ingin haji, maka niatnya adalah labbaik Allahumma hajjan. Sedangkan umroh niatnya adalah tinggal diganti saja hajjanya dengan umrohtan. Labbaik Allahumma umrohtan. Wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Harfiah artinya berdiam diri. Sedangkan secara istilah adalah berdiam diri di padang Arafah dalam penuntunan haji. Dari masuk waktu zuhur sampai tenggelam sampai terbit fajar, artinya ketika subuh Idul Adha tanggal di sini. Durasi lama wukuf tidak ditentukan. Sekalipun hanya sebentar di padang Arafah tetap dianggap sah wukufnya. Berarti hajinya juga kemungkinan sah. Selanjutnya yakni tawaf. Ada yang tahu tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Oke, perhatikan. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dalam rangkaian haji. Cara melaksanakan tawaf. Yang pertama, memposisikan Ka'bah di sebelah kiri. Kalau saya boleh gambarkan, contoh, misal meja ini adalah Ka'bah, maka Ka'bah ini harus ada di sebelah kiri.
istislam. Istislam itu mengisyaratkan mencium hajar Aswad. istislam. Kayak kisbai. Kalian tahu kisbai? Membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda Wa ni'mata laka wal la la syarika lak. Sekarang kita masuk jenis-jenis tawaf. Yang pertama ada tawaf kudum. Lalu yang kedua ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah rukun haji. Tadi di rukun haji 6 itu ada tawaf yang dimaksud dalam rukun haji adalah tawaf ifadah. Dan dia dilakukan ketika tanggal 10 Zulhijjah. Lalu ada tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan. Ketika orang sudah tahallul dia mau pulang ke negaranya, maka dia harus dianjurkan untuk tawaf sebanyak 7 kali lagi. Rukun yang keempat yakni sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu harus dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Oke. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu artinya penghalalan. Kalau tadi di awal itu ada ihram. Ihram itu artinya mengharamkan yang awalnya boleh. Orang saat berhaji dia tidak boleh berburu. Dia tidak boleh memakai pakaian berjahit. Banyak larangannya. Itu saat dia tahallul semua larangan itu gugur. Oke, tahallul penanda selesainya rangkaian haji atau umroh dengan mencukur atau memendekkan rambut. Jadi tahallul itu jenisnya ada 2. Boleh dengan kita melakukan taksir. Taksir itu sekedar mendekin. Ada yang modelnya halak. Halak itu potong pelontos botak namanya ya. Nah, tahallul ini ada 2 jenis. Ada tahallul asghar, ada tahallul akbar. Tahallul asghar ini dilakukan saat jamaah haji dia selesai melakukan lempar jumroh aqabah. Lalu yang kedua ada tahallul akbar. Tahallul akbar itu tahallul yang terakhir ini. Tahallul yang ini disebut tahallul akbar yang masuk dalam rukun haji. Setelah tahallul akbar selesai sudah rangkaian haji, tinggal pulang. Namun sudah pulang dia harus melakukan tawaf wada. Sekarang kita masuk ke wajib-wajib haji. Wajib-wajib haji ada 4. Saya tulis di sini. Yang pertama adalah ihram dari miqat Makkah. Yang kedua mabit. Mabit itu ada 2 nanti. Yang pertama mabit di Musdalifah setelah terbenamnya matahari tanggal 9 sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Mabit di Musdalifah. Dan juga saat kita mabit di Musdalifah ini kita harus mengambil kerikil sebanyak 49. Mabit di Mina. Yang keempat lempar jumroh. Lempar jumroh. Lempar jumroh yang pertama kali dilakukan adalah tanggal 10. Itu hanya 1 jumrah yang dilempar, yaitu jumrah aqabah. Jumrah aqabah dilempar sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Setelah itu balik ke Mina untuk mabit sebanyak 3 hari. Malam mabit di Mina, paginya berangkat untuk lempar jumrah. Aqabah. Hari kedua tanggal 12 juga 3 kali ulang wusno aqabah. Tanggal 13 juga sama. Lalu yang terakhir dari wajib haji adalah tawaf wada. Sekarang kita masuk perbedaan haji dan umrah. Oke, perbedaan yang pertama wukuf di padang Arafah. Haji ada wukuf, umrah tidak. Yang kedua, waktu. Orang haji memiliki waktu tertentu disebut miqat zamani. Sedangkan umroh tidak terikat oleh waktu. Lalu yang terakhir kita bahas tentang jenis-jenis haji. Yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad itu seorang jamaah haji dia melakukan haji terlebih dahulu. Setelah rangkaian haji selesai baru dia melakukan ibadah umrah. Haji qiran yang kedua.
Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Abang, kalau misalkan tahalul yang pertama itu kan dibotakin. Iya. Terus tahalul yang kedua itu kan dia botak. Heeh. Dia yang dicabut tuh apanya? Oke, baik. Orang yang tahalul namun kepalanya botak, maka tidak ada yang bisa dicukur karena kepala sudah botak. Namun dianjurkan untuk orang yang kepala sudah botak saat tahalul akbar, tahalul tani, dianjurkan untuk sekedar menjalankan alat cukur di kepalanya sekalipun tidak ada rambut yang kena. Boleh. Oke, cukup gitu ya. Sampai sini paham semua? Sebelum kita masuk ke tugas, mungkin kita untuk relax, kita ice breaking. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Iya. Oke, tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Oke, baik. Oke. Saya bagikan tugas setiap kelompok, silakan nanti kalian isi. Setelah selesai nanti kalian presentasikan, kalian demonstrasikan di depan kelas. Loh. Oke, ada kesulitan? Bisa? Sudah? Ada kesulitan? Tidak ada? Cukup? Oh, bisa. Bisa bilang di depan. Oke, baik. Tugas kelompok kalian silakan nanti presentasikan, demonstrasikan di depan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari tugas kelompok 1. Oke, baik, silakan presentasikan tentang haji ifrad. Yang pertama Sinalong, yang kedua Araf Kudus, yang ketiga Wukuf, yang keempat Musdalifah, yang kelima Mina, yang keenam Aqabah, yang ketujuh Tahalul Awal, yang ke-8 Tawaf Ifadah, yang ke-9 Sa'i, yang ke-10 Mabit Mina Jumrah, yang ke-11 Tahalul Akbar, yang ke-12 Tawaf Wada, Semua. Ihram, Tawaf, Sa'i, dan Tahalul. Tepuk tangan. Lanjut kelompok yang kedua tentang haji kiraan. Silakan maju dan demonstrasikan. Jalan. Pertama-tama 1 ihram, 2 tawaf kudum, 3 sa'i menunggu Arafah, 4 ke Mina dan Mabit, kelima wukuf, 6 Musdalifah dan Mabit, 7 melempar jumroh, ke-8 tahalul awal 1, ke-9 tahalul awal, 10 tawaf ifadah, 11 sa'i haji, 12 mabit Mina dan jumroh ula wusta Aqabah. Dan sekian, terima kasih. Oke. Silakan kelompok 3 mendemonstrasikan tentang haji tamattu. Silakan. 1 ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 mabit di Musdalifah, 4 lempar jumroh di Aqabah 10 kali, 5 tahalul asghar, 6 mabit di Mina, 7 lempar jumroh, 8 tawaf ifadah, 9 sa'i, 10 tahalul akbar, 11 tawaf
Oke, baik. Selesai tugas kelompok, dibagikan tugas mandiri untuk nanti bisa menilai kemampuan kalian. 5. Baik, seluruh pembelajaran kita pada kesempatan hari ini telah selesai. Sekarang saya ingin merefleksi tentang pelajaran kita hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah satu tentang rukun-rukun haji. Yang kedua tentang wajib haji. Ketiga tentang jenis-jenis haji dan perbedaan haji dan umroh. Untuk pembelajaran kita lakukan evaluasi dari tugas mandiri yang kalian telah kerjakan. Hampir keseluruhannya atau bahkan seluruhnya telah mencapai KKM. Berarti mayoritas kalian sudah memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, apakah pelajaran hari ini kalian senang?